Audio Jungle. Perkenalkan, saya Adila Septiani dengan NIM 2004-2070. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Fitri dengan NIM 2004-2080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arsalan dengan NIM 204-2082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arif dengan NIM 2004-2071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinandi dengan NIM 2004-2111. Hukum yang dikemukakan oleh Arsul ada 4. Pertama, hukum yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamaknya al-qas. Yang kedua ada ret atau rectum yang berarti bimbingan atau tuntutan. Yang ketiga ada ius yang berasal dari kata lubere yang berarti mengatur atau memerintah. Dan terakhir ada lex yang berasal dari kata lizere artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Dari yang dikemukakan Suroso, hukum itu berkaitan erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan peraturan dalam arti peraturan tersebut berisi norma. Selanjutnya, menurut Van Kant, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu dilindunginya kepentingan manusia seperti hidup, milik, kebebasan, dan lain-lain disebabkan karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa. Paksaan dari negara disamping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara dapat pula dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah. Dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya, peralatan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang B adalah pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non-material. Bagi bangsa Indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Lopker mengatakan media massa sebagai lembaga sosial dalam operasionalnya menunjukkan peran sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan dalam rangka mendukung proses pembangunan bangsa. Dua model strategi proses pembangunan hukum. Yang pertama adalah pembangunan hukum ortodoks, yaitu strategi pembangunan hukum yang mencirikan peranan mutlak lembaga-lembaga negara, yaitu pemerintah dan parlemen dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam masyarakat. Yang kedua adalah pembangunan hukum responsif yang mencirikan adanya peranan besar dan partisipasi yang luas dari dalam kelompok masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Proses transformasi pembangunan. Yang pertama adalah penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman. Yang kedua, modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman. Yang ketiga, penemuan dan permasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. 3 tingkat negara maju menempuh pembangunannya. A. Tingkat pertama. Yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesamaan nasional. B. Tingkat kedua. Perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Yang C. Tingkat ketiga. Tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dan dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional kurun waktu tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Visi Nasional Pembangunan Jangka Panjang: terciptanya manusia yang hebat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah.
didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa. C. Kesejahteraan umum. Kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang aman, selamat, tentram, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Keadaan tersebut adalah keadaan nilai baik yang dialami oleh manusia. Keadaan yang dimaksudkan juga terkait dengan insentif. Dalam organisasi, setiap pekerja tentu merasa aman karena perolehan insentif yang dinilai dapat mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini beralasan karena setiap orang membutuhkan biaya dan keuntungan dari setiap pembayaran dan penerimaan. Murpietal tahun 2014. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial, maka beberapa penegasan yang dapat dipahami antara lain: A. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemeliharaan yang dimaksudkan bukan dalam arti membiarkan untuk bertambah banyak, tetapi melakukan program pengentasan dan pemberdayaan sehingga mereka terlepas dari kondisi fakir, miskin, dan keterlantaran. B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas-asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. D. Politik hukum. Menurut Talcott Parsons menjelaskan bahwa hukum adalah salah satu subsistem dalam sistem sosial yang sangat besar. Subsistem tersebut adalah budaya, politik, dan ekonomi. Tugas hukum menata keserasian dan gerak sinergis subsistem lainnya, termasuk politik. 1. Arti politik hukum. Politik hukum bukan berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti terdapat pada pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 alinea 4. Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat UU tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksanaan putusan pengadilan. 2. Implementasi politik hukum di Indonesia. Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Munculnya politik hukum berlatar belakang dari adanya tuntunan pembaharuan atau penggantian hukum dari zaman kolonial Belanda menuju zaman kemerdekaan. Yang kedua, adanya tuntutan perubahan struktur sosial setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, adanya tuntutan perubahan tujuan negara dari tujuan penjajah kolonial yang menjajah negara Indonesia menjadi tujuan pemerintah Indonesia yang merdeka. Yang keempat, kehendak pendiri bangsa yang menuntut adanya konsekuensi untuk merubah hukum positif dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kelima, politik hukum yang memberi inspirasi pemerintah untuk membuat dan membentuk hukum sendiri yang sesuai dengan landasan filosofis Pancasila. Yang keenam, adanya semangat pemerintah untuk menyeleksi berlakunya hukum, mana yang hukum yang masih tetap dipakai karena mengandung nilai universal dan mana hukum yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan nilai kandungan Pancasila. Yang keenam,
adanya tuntutan reformasi pemerintah yang memandang hukum sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan negara, sekaligus meluruskan dan merevisi hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu, pembahasan politik hukum nasional di Indonesia selalu diarahkan dalam mencari, memilih, dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem negara. Implementasi politik hukum yang berupa produk hukum dapat ditemukan di Prolegnas atau Program Legislasi Nasional dan Prolegda, Program Legislasi Daerah, di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum sebagai berikut. A. Pengaruh cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai leluhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum, termasuk pada politik hukum. B. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang C. Kepaduan oleh nilai-nilai yang berasas Pancasila sebagai dasar negara, yakni berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua primordialnya, meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. D. Dipadukan oleh cita hukum yang diharuskan, melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi, menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. E. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, faktor yang mengaruhinya, dan sistem hukumnya harus dibangun adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.